Pernah nggak sih kamu mikir, gimana caranya kita bisa video call sama orang di negara lain, streaming film Hollywood, atau sekadar nge-like postingan teman yang lagi liburan di Eropa? Semua dalam hitungan detik. Apa internet ini kayak sihir yang bisa bikin kita terhubung seketika? Well, jawabannya ternyata jauh lebih rumit, tapi juga keren banget. Internet. Itu apa sih sebenarnya? Oke, mari kita mulai dari dasar. Internet itu sebenarnya adalah jaringan besar yang menghubungkan komputer di seluruh dunia. Bayangin aja kayak jaring laba-laba raksasa, di mana setiap titiknya adalah perangkat yang saling terhubung. Tapi tunggu dulu, ini bukan cuma soal wifi rumahmu, atau kuota yang habis pas lagi asik scroll TikTok. Di balik semua itu, ada infrastruktur fisik yang bikin semuanya berjalan. Kabel bawah laut, tulang punggung internet global. Ini dia rahasianya. Kebanyakan orang nggak sadar kalau internet kita terhubung berkat ribuan kilometer kabel serat optik yang membentang di dasar laut. Iya, kabel beneran, bukan sinyal ajaib. Kabel-kabel ini menghubungkan benua-benua dan mentransfer data dengan kecepatan cahaya. Fakta menarik, ada lebih dari 400 kabel bawah laut aktif di dunia saat ini, dengan total panjang mencapai ratusan ribu kilometer. Dan kabel ini nggak cuma ngetransfer data teks, tapi juga video, gambar, bahkan suara yang kamu dengar saat streaming musik. Kenapa nggak pakai satelit aja? Mungkin kamu mikir, kenapa nggak pakai satelit aja kan lebih praktis? Well, satelit memang dipakai, tapi lebih untuk komunikasi di daerah terpencil atau untuk siaran televisi. Masalahnya, satelit punya latency yang lebih tinggi alias delay yang lebih terasa. Bayangin kalau tiap kamu ngeklik, harus nunggu beberapa detik sebelum halaman terbuka. Dengan kabel bawah laut, data bisa dikirim jauh lebih cepat. Bagaimana data bisa jalan di internet? Oke, sekarang kita masuk ke cara kerjanya. Ketika kamu buka YouTube, misalnya, data permintaanmu dikirim dalam bentuk paket data. Paket-paket ini kayak puzzle kecil yang melintasi kabel, router, dan server sebelum sampai ke tujuan. Hebatnya, internet itu dirancang supaya kalau satu jalur macet, paket-paket ini bisa cari rute lain secara otomatis. Ini kayak sistem jalan tol yang super cerdas. Apa peran server di internet? Nah, server adalah komputer besar yang menyimpan semua data yang kita akses, mulai dari website, aplikasi, hingga layanan streaming. Kalau kamu nonton Netflix, film yang kamu tonton sebenarnya disimpan di server yang mungkin letaknya ribuan kilometer dari rumahmu. Tapi berkat jaringan kabel dan router, datanya bisa sampai dengan mulus. Apa tantangan internet global? Meski kedengarannya mulus, membangun dan menjaga jaringan internet global itu nggak gampang. Kabel bawah laut, misalnya, sering rusak gara-gara gempa bumi, jangkar kapal, atau bahkan gigitan ikan hiu. Selain itu, ada juga tantangan soal keamanan data, karena semua yang kita lakukan di internet melewati banyak titik yang bisa disusupi. Masa depan internet. Kabar baiknya, teknologi terus berkembang. Ada proyek-proyek besar seperti jaringan satelit rendah orbit, kayak Starlink-nya Elon Musk, yang berusaha bikin internet lebih cepat dan tersedia di mana saja, bahkan di tempat-tempat terpencil. Mungkin suatu hari nanti, kita nggak butuh kabel lagi, tapi untuk sekarang, kabel tetap jadi tulang punggung internet. Jadi, sekarang kamu tahu rahasia di balik koneksi internet yang kita nikmati setiap hari. Menarik banget kan? Kalau kamu pengen tahu lebih banyak soal teknologi dan pengetahuan seru lainnya, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.